Perkenalkan, nama saya Rici Teupuring dari kelas 2 BTNK dengan NIM 221344058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum pengenalan sinyal komunikasi digital, khususnya praktikum 5 mengenai konvolusi. Sebelum memasuki ke soal-soalnya, diberikan satu tugas pendahuluan, yaitu mengenai pengerjaan konvolusi. Di sini diketahui dua buah sinyal. Yang pertama HN yang berisikan 2, 3, 1, dan 4. Lalu XN yang berisikan 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita disuruh untuk mencari nilai YN, di mana YN itu adalah HN plus XN dengan menggunakan cara manual. Untuk cara yang saya kerjakan sendiri menggunakan cara matematika. Seperti ini konvolusi. Untuk mengetahui batas dari Y-nya, kita gunakan dengan rumus M ini, dimana M adalah jumlah Y, lalu N adalah jumlah X, dan K adalah jumlah H. Jadi M sama dengan N plus K min 1. Di sini kita lihat bahwa nilai M ada 4 buah, lalu untuk nilai K nya juga ada 4 buah. Jadi tinggal masukkan 4 plus 4 minus 1 sama dengan 7, berarti akan ada 7 buah Y, seperti itu. Untuk pengerjaannya sendiri dimulai dari Y0, dimana nilai sisi kanannya ini akan berubah semakin ke kanan, akan semakin bertambah seperti itu nilainya, tapi semakin ke kanan sama dengan semakin menjadi minus. Untuk Y1 nya nilai dari N akan masuk ke sisi kiri sini, diikuti juga oleh perubahan nilai sisi kanannya. Seperti itu selanjutnya hingga mencapai Y6, yang berarti ada 7 ya, 0 hingga 6. Lalu kita bisa dapatkan di sini YN-nya 2, 7, 13, 23, 23 lagi, 16, dan 16 lagi. Ini adalah rincian rumusnya. Nah, setelah itu baru kita bisa ke soal dari programnya. Di sini yang pertama, buatlah program yang dapat mencari hasil konvolusi antara HN dengan XN. Cobalah program di atas untuk harga-harga HN 2, 3, 1, 4 dan XN 1, 2, 3, 4. Di sini sudah diberikan ya codingannya di lab, kita hanya tinggal kopas saja seperti itu. Nah, di sini menggunakan for loop, beberapa dua for loop ya. Lalu ada juga if-nya. Lalu di sini ada display untuk mendisplaynya sama stem. Ini untuk rumus yang tadi untuk mencari nilai si ini, berapa nilai X-nya. Lalu kita coba run saja, apakah akan sama seperti ini hasilnya. Kita bandingkan saja. Di sini hasilnya sama ya. Untuk saat X-nya 1 di sini ada di titik 2, di titik 2 ya. Lalu saat X-nya 2 ada di titik 7. Lalu saat X-nya 3 ada di titik 13. 4 ada di titik 23. 5 juga ada titik 23. 6 ada di 16 dan 7 juga ada di 16. Sama seperti yang ada di sini YN ya. Berarti program yang nomor 1 ini benar dan sudah selesai. Lalu untuk program yang kedua, cari istilah conv pada help, lalu gunakan perintah tersebut untuk mencari hasil konvolusi HN dengan XN dengan menggunakan harga-harga HN, XN, dan N seperti di soal nomor 1. Jalankan program tersebut dan bandingkan hasilnya. Nah, untuk yang soal kedua ini dari Octave sendiri sudah memberikan suatu fungsi untuk konvolusi
yaitu conv ya. Conv ini sudah merangkum dari codingan yang pertama ini. Jadi kita hanya tinggal buat nilai dari hn nya, lalu nilai xn nya, lalu kita tinggal masukkan ke satu variabel baru, misalkan di sini y sama dengan conv, yaitu konvolusi antara hn dengan xn seperti itu, lalu tinggal di stemkan untuk mendapatkan outputnya. Dan harusnya antara soal ke-1 dan kedua ini hasilnya akan sama seperti itu. Kita coba run dan lihat hasilnya. Di sini terlihat sama ya outputnya. Sama seperti soal nomor 1 dan juga sama seperti nomor 2 yang di sini, dimana x saat satunya itu y saat satunya 2, saat 2 nya 7, saat 3 nya 13, saat 4 nya 23, saat 5 nya 23 lagi ya, saat 6 nya 16, dan saat 7 nya 16 seperti itu. Sama persis dengan hasil konvolusi yang kita lakukan secara manual. Jadi baik soal nomor 1, soal nomor 2, dan cara manual ketiganya memiliki output yang sama. Lalu untuk kesimpulannya, fungsi konvolusi adalah fungsi matematis konvolusi yang dapat secara instan melakukan sebuah konvolusi jika ada dua variabel yang sudah memenuhi untuk dilakukannya konvolusi seperti itu. Lalu antara soal 1 dan soal nomor 2, kemudahannya lebih mudah soal nomor 2 ya, karena pengerjaan konvolusi dapat dilakukan tanpa menggunakan fungsi konvolusi sebenarnya seperti soal nomor 1, akan tetapi menjadi lebih rumit karena ada beberapa for loop, ada if juga, dan ada persamaan-persamaan seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.